Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Markus pasal yang kelima ayat 1-20. Judul renungan kita adalah barang rusak. Piring pecah, gelas retak, panci berlubang, apakah kita mau tetap menggunakannya? Mayoritas berkata tidak. Piring pecah, gelas retak, panci lubang, semuanya dikelompokkan sebagai barang rusak. Namanya barang rusak. Berarti barang itu segera dibuang ke tempat sampah. Di Gerasa ada seorang yang kerasukan roh jahat. Siang malam dia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Di mata sesamanya, orang itu seperti barang rusak. Maka dia pun terbuang dari masyarakat. Tidak ada orang yang peduli lagi terhadapnya. Sungguh menarik mengetahui Yesus masih menginginkan barang rusak itu. Bersama murid-muridnya dia menerjang ombak dan topan untuk pergi ke seberang, tempat orang itu berada. Bagi Yesus, orang itu masih berharga. Hidupnya masih dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Sesudah sampai di Gerasa, Yesus memperbaiki kerusakan orang itu dengan mengusir setan-setan dari tubuhnya. Orang itu pun kembali waras, luar biasa. Barang rusak selanjutnya menjadi penginjil di daerah Dekapolis. Saat ini diri kita mungkin seperti barang rusak, bila dipandang, tanpa banyak bagian yang retak, pecah, dan berlubang. Terlalu banyak kesalahan yang kita lakukan dan dosa yang kita buat. Tak perlu bersusah hati karena Yesus masih menginginkan kita. Bulu yang tak patah terkulai tak diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkannya. Barang rusak tidak Tuhan buang. Seperti orang Gerasa menemui Yesus, mari datang kepada Tuhan. Tuhan akan memulihkan bagian kehidupan yang rusak, selanjutnya memakainya bagi kemuliaannya. Tidak peduli seberapa besar rusaknya diri kita. Ingatlah, Tuhan masih menginginkan kita dan sanggup memulihkan keadaan kita. Membaca renungannya, Tuhan Yesus mengusir setan itu sebenarnya di Gadara atau di Gerasa. Mengapa kok catatan Injil ini kok berbeda gitu ya? Apa tujuan setan itu masuk ke 2000 babi? Mari kita baca. Markus pasal yang kelima ayat 1-20. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tak seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam, dia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika dia melihat Yesus dari jauh berlarilah, dia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras dia berteriak, apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, demi Allah jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang itu. Kemudian dia bertanya pada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion karena kami banyak. Dia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya dia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya dia memperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi dia berkata pada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu,
dan bagaimana dia telah mengasihi engkau. Orang itu pun pergilah kemudian memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Oke, sekarang langsung ke pokok permasalahannya, Gerasa atau Gadara. Karena gini ya, di dalam Markus 1 ini, Markus pasal yang ke tadi berapa? 14 ya? Markus pasal 5, sorry. Markus pasal 5 ayat 1 dikatakan, lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Sedangkan di kitab Injil lain, Matius pasal 8 ayat 28 dikatakan, setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara. Kalau saudara lihat, ini adalah Gadara, dan ini adalah Gerasa. Ada yang mengatakan dua nama itu sama, ada juga yang mengatakan bahwa Gerasa terletak 12 mil sebelah tenggara, ini ya, 12 mil sebelah tenggara daripada Gadara, dan mungkin peristiwa itu terjadi di antara dua tempat itu, sehingga Matius menyebut Gadara, sedangkan Markus menyebut Gerasa. Saudara, apakah karena Gadara dan Gerasa ini dua kota yang berbeda, tetapi disamakan karena terletak di daerah Dekapolis? Ya mungkin saja demikian ya. Saudara, ini juga berlaku di zaman modernnya. Misalkan ya, saudara terbang dari Jakarta ke Surabaya, maka saudara kan pasti ditanya, mendarat di Bandara Juanda bukan? Ya, Bandara Juanda di mana? Oh, saya ke Surabaya, mendarat di Bandara Juanda. Juanda Surabaya. Padahal secara geografis Juanda kan terletak masuk kota Sidoarjo loh. Tetapi tidak ada seorang pun yang bermasalah. Benar tidak? Nah, karena Sidoarjo dan Surabaya itu memang berdekatan. Nah, memungkinkan sekali adanya penyebutan-penyebutan seperti itu karena berdekatan, dan ketika ada interchange mention between two cities, antara dua kota ini tidak terlalu terjadi masalah. Kemudian kita akan meneliti lagi ya. Menurut penelitian modern, kota Gadara sekarang tuh desa Kais terletak 6 mil atau 10 km di sebelah tenggara Danau Galilea. Gadara ya. Ini ya Gadara ya. Oh, 10 km ya. Kemudian sedangkan kota besar Gerasa, sekarang Geras di Yordania, terletak 30 mil, jadi lebih jauh lagi ke arah tenggara. Ini kan tenggara ke arah tenggara. Nah, memang saudara-saudara sekalian, di daerah sini sekarang masuk wilayah negara Yordania modern. Jadi kalau saudara ke sini gitu ya, daerah sini itu masuk ke Yordania. Nah, kemudian ini menarik ya. Kota Gerasa ini didirikan oleh Alexander Agung dan kemudian juga merupakan pusat pemerintahan daerah. Sehingga kemungkinan namanya dipakai untuk menyebut daerah pemerintahannya yang meliputi pesisir timur Danau Galilea. Gadara adalah kota yang lebih kecil, tetapi cukup penting untuk perdagangan karena memiliki permandian air panas dan pelabuhan tersendiri di sungai yang mengalir ke Danau Galilea. Yarmuk ini ya. Ini ada sungai Yarmuk. River of Yarmuk. Ini ya. Sehingga dikenal dalam hal perpajakan oleh seorang pemungut cukai seperti Matius. Sehingga Matius menyebutkan daripada Gadara, sedangkan Markus menyebut daripada Gerasa. Gerasa ini pusat pemerintahan. Seperti ada ya, Surabaya kota nomor 2 terbesar. Ya mungkin untuk mendekatkan daripada Juanda itu dengan Surabaya ya. Juanda ada disebut Sidoarjo, yang mendarat ya bagaimana? Pergi Surabaya, ya. Jarang sekali orang terbang dari mana? Jakarta Sidoarjo itu jarang. Gitu. Orang ngomong, oh ya Jakarta Surabaya. Oh, biasanya kan seperti itu, ya. Oke, sekarang permasalahan gini. Satu orang atau dua orang? Karena di Markus pasal yang kelima ayat 2 dikatakan, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang kerasukan roh jahat. Matius pasal 8 ayat 28 dikatakan, setiba di seberang, yaitu di tanah
di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan. Jadi gini ya, mungkin sekali waktu itu ada 2 orang kerasukan setan, tetapi yang satu lebih parah keadaannya sehingga Markus atau Lukas hanya menyoroti yang satu. Kan ayat Markus 5 ayat 2 ini kan tidak ngomong hanya 1 orang. Kalau dikatakan hanya 1 orang, maka ini memang bertentangan dengan Matius pasal 8 ayat 28. Atau memang benar ada 2 orang, tetapi juru bicaranya yang dialog dengan Yesus itu memang 1 orang. Sehingga Markus lebih tertarik untuk mencatat yang berbicara dengan Kristus ini. Jadi kemungkinan rekonstruksi story-nya begini ya. Jadi ada 2 orang dari Gerasa menuju ke daerah Gadara. Karena Gadara lebih dekat ke Danau Tiberias. Sea of Galilea ini ya Danau Tiberias sama aja. Di mana babi-babi itu akan terjun. Saudara kalau lihat ini ya. Ini titik sini, mungkin ini titik tengahnya dari Kineret atau Sea of Galilea. Kineret itu soalnya bentuknya nih seperti harpa ya. Jadi Kineret itu artinya harpa dalam bahasa Ibrani. Nah ini dari Kais ke sini itu 21 km. Ini setara dengan informasi ini ya. Terletak 6 mil atau 10 km di sebelah tenggara Danau Galilea. Jadi gini ya. Ngukurnya 21 kilo itu kan dari tengah. Tapi kalau misalkan dari sini ya kemungkinan besar ya separuhnya lah ya. Kurang lebih separuhnya lah. Kan bisa aja dari sini ke sini ya. Separuhnya, sehingga informasi ini menyebut 10 km di sebelah tenggara Danau Galilea. Nah, saya coba hitung ya. Kecepatan lari babi hutan itu 48 km per jam. Ya, asumsi ini kan peternakan mungkin babi biasa gitu ya. 24 km per jam misalnya, separuhnya lah. Anggapnya kayak gitu. Jarak Gadara ke danau itu 10 km. Berarti kenapa dapat 10 ya? Seperti saya jelaskan tadi, separuh dari 21 km. Sehingga waktu yang dibutuhkan adalah 25 menit untuk babi-babi ini terjun. Sehingga ketika 25 menit itu, mungkin waktu itulah yang digunakan interaksi antara Yesus dan orang itu. Sebelum orang-orang itu semuanya kaget keluar, pemilik-pemilik babi itu untuk mengusir Yesus. Gitu ya. Karena waktu 25 menit mungkin digunakan Yesus untuk menginjili, memberitakan Injil kepada orang yang barusan dibebaskan daripada roh jahat. Oke, kalau kita lihat secara gambar modern sekarang, Gadara ini memang ada di atas. Nah, ini dugaan saya kan memang ini ya. Ini Kais, ini ada sini Gadara. Dan 2 orang ini menuju dari Gerasa ke Gadara. Ya. Dari Gerasa ke Gadara. Kais 10 km. Kalau dilihat kurang lebih dari sini sampai ke sini mungkin. Ini ya. Ini kalau kita lihat bentuknya kan seperti Danau Tiberias. Kineret. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka lalu keluarlah roh jahat itu memasuki babi-babi itu. Kawanan babi kira-kira 2000 jumlahnya terjun dari tepi jurang ke dalam danau mati lemas di sana. Kurang lebih mungkin areanya bisa terjadi di sini. Bisa juga terjadi di daerah sini, di daerah pegunungan. Pokoknya mereka akan turun. Karena ini ada indikasi kan terjun dari tepi jurang. Jurang kan terjun lah berarti dari atas ke bawah kan ya. Memang daerah di Israel itu berbukit-bukit seperti ini ya. Nah, kemudian ini ya. Gambaran orang yang kerasukan setan, ini penting ya. Ayat 3. Tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya. Artinya apa? Setan memang bisa memberikan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang gaib. Tenaga dalam. Hebat setengah mati. Jadi kalau Anda merasa hebat, belum tentu itu dari Tuhan. Karena setan pun bisa membuat orang itu tanpa hebat. 1. Kedua, dia sudah sering dibelenggu dan dirantai. Tetapi diputuskan dan belenggu itu dimusnahkan. Jadi setan ini konsisten. Sudah sering dibelenggu.
konsisten tinggal di dalam dua orang ini, atau satu orang ini. Dua orang di dalam Matius dan di dalam Markus satu orang, atau kalau kita mau menyebut secara keseluruhan, ya memang di dua orang ini. Konsisten tinggal. Dan ketika dimana kita didiami setan, dipengaruhi oleh setan, maka diperingati dengan cara apapun, kita akan berontak. Ya seperti ini ya, dibelenggu atau dirantai apapun supaya tidak aneh-aneh, itu berontak. Jadi kalau misalkan kayak kuda liar itu, jangan-jangan dikuasai setan ya. Nggak bisa diomongi orang lain, weh. Jangan-jangan saudara sedang dikuasai oleh setan. Jadi tidak mau mendengarkan teguran-teguran daripada firman Tuhan. Hati-hati nih. Ini gambaran orang kerasukan setan ya. Kemudian yang kelima, siang malam dia berkeliaran di pekuburan. Artinya apa? Ini menghabiskan sepanjang waktu, kan siang malam, sepanjang waktu. Di tempat di mana seharusnya orang itu tidak berlama-lama. Memangnya normal kalau orang itu berlama-lama di kuburan? Ya enggak toh. Ya kecuali orang itu memang kerjanya di kuburan, ya lain cerita. Tetapi kalau orang yang tidak kerja di kuburan, terus kemudian berlama-lama, berkeliaran, siang malam di kuburan terus, ini ada sing aneh ini. Ya toh? Jadi ini ciri orang kerasukan setan ya kayak gini. Atau di bawah pengaruh setan. Melakukan tindakan-tindakan yang aneh-aneh, yang tidak biasa, yang cenderung negatif. Terus melakukan aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai orang tertekan. Misalnya berteriak-teriak, memukul dirinya sendiri dengan batu. Ini catatan Alkitab loh ya. Jadi ini ciri khas atau gambaran orang kerasukan setan kayak gini. Satu, setan bisa memberikan kekuatan yang luar biasa. Yang kedua, orang itu tidak bisa dibilangi kalau orang itu salah. Tidak menerima kritik, anti kritik. Wes pokoknya gua gini wes. Yang ketiga, menghabiskan sepanjang waktu di tempat yang aneh-aneh. Yang keempat, melakukan aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai aktivitas orang stres. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba teriak sendiri. Nah, kayak orang gila itu. You know? Kemudian, stres, memukuli diri sendiri. Kalau di dalam Alkitab ngomong memukul diri sendiri dengan batu. Nah, ini kan orang-orang yang ciri khas orang kerasukan setan. Pastikan saudara tidak dikuasai setan, tapi dikuasai oleh Tuhan. Begitu ya. Nah ini dialog setan dengan Yesus. Ketika setan itu melihat Yesus dari jauh, berlari setan itu mendapatkannya lalu menyembah. Dan dengan keras dia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Saudara, setan saja ya mengaku Yesus itu anak Allah. Kalau saudara lihat Yohanes pasal yang 5 ayat 18, anak Allah itu sama dengan Allah. Jadi kalau setan mengaku Yesus itu anak Allah, artinya setan itu percaya Yesus itu sebagai Allah. Jadi, saudara tidak perlu meragukan Yesus itu Tuhan atau bukan. Wong setan aja percaya loh Yesus itu Tuhan. Kemudian dia bisa, tapi walaupun setan itu percaya Yesus Tuhan, dia itu bisa mendustai manusia. Sehingga manusia menjadi tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Jadi setan ini bermuka dua. Nah, ini peringatannya. Bagi orang-orang yang punya karakteristik muka dua, Anda itu mirip dengan setan. Setan tahu ada waktunya dia itu akan disiksa. Kata-kata ini, jangan siksa aku sebelum waktunya. Ini di ayat 29, ini maksudnya di dalam Matius pasal yang 8 ayat 29. Itu berarti dia tuh tahu saat itu memang belum waktunya. Dia mengucapkan hanya karena takut kalau waktu itu sudah tiba. Karena kan setan tidak maha tahu. Jadi ada kemungkinan dua macam itu. Kemudian setan ditanyai sama Yesus, namamu siapa? Legion. Jumlah kami banyak. Kemudian setan itu mohon supaya Yesus itu jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Kenapa sih kok setan ini minta gak diusir itu apa? Jadi gini ya, setan ini kan memiliki tujuan untuk menggoda manusia atau menyerang manusia. Nah, daerah itu adalah daerah pekuburan. Daerah di mana orang-orang manusia yang pada umumnya tidak menghabiskan waktu berlama-lama di sana. Dan karena itu,
setan itu pengen manusia itu digoda, kemudian pengen manusia itu menjauh dari Tuhan. Itu sebabnya setan tidak pengen diusir dari daerah sana. Karena daerah sana itu mungkin strategis bagi dia. Kemudian minta izin masuk dalam babi-babi. Ya. Nah, ini kita bahas setan masuk babi. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Roh jahat keluar dari orang itu, masuk babi. Nah, masalahnya masuk babi jumlahnya 2000 babi. Nah, saudara, sebelum kita bahas perbabian, kita bahas gini ya. Yesus mengizinkan setan itu masuk ke dalam babi. Menunjukkan setan itu membunuh babi-babi. Ini kita bisa mendapatkan beberapa hal. Untuk menyerang dan membunuh babi pun, setan itu butuh izin Tuhan. Apalagi kalau setan menggoda kita. Begitu ya. Menggoda babi, masuk babi, izinnya Tuhan kok. Approval Tuhan. Nah, kita ini kan lebih tinggi dari babi kan. Kalau Allah tidak menguasai, orang yang kerasukan pun itu pasti sudah dibunuh setan dari tadi. Ini fakta. Kalau orang yang tadi kerasukan setan teriak-teriak nggak jelas di kuburan itu sampai sekarang bisa bertemu secara pribadi dengan Yesus. Itu adalah karena Tuhan yang menjaganya. Nah, pertanyaan berikutnya, setan kok masuk babi itu tujuannya apa? Nah, setan itu membunuh babi dengan tujuan menyerang pemilik babi, bukan kepada babinya sendiri. Karena gini ya, beberapa penafsiran ngomong gini, ini mereka merupakan hukuman daripada pemilik babi, karena babi binatang haram untuk orang Yahudi. Tetapi pemiliknya kan belum tentu orang Yahudi, sehingga tidak terikat dengan hukum babi haram. Begitu ya. Atau kemungkinan yang kedua, entah pemilik babi ku Yahudi gak ngurus, Yesus memang ingin menguji pemilik babi itu. Kok bisa pengen menguji itu kenapa? Ya karena begini ya. Yesus itu ingin menunjukkan dua manusia yang bebas daripada kerasukan setan. Itu jauh lebih berharga daripada 2000 babi yang mati lemas. Saya lihat di internet harganya sak babi ku 1 juta loh. 2000 babi ku 2M. Jadi kehilangan babi 2M dalam 25 menit. Tadi saya hitung. Karena kecepatan lari babi yang 24. Kalau misalnya benar-benar kecepatan babi bisa lari 48 km per jam. Separuh nih 12,5 menit langsung 2M hilang. Raib langsung. Yesus ingin orang yang kerasukan itu melihat bukti bahwa setan memang sudah keluar dari dirinya. Kalau setan hanya sekedar keluar dan tidak terjadi apa-apa, maka orang itu mungkin masih bertanya-tanya, betulkah setannya keluar? Tapi kalau sekarang soalnya setan itu kan tidak kelihatan tuh. Terus kemudian kalau orang itu lihat, setan ini masuk babi-babi lari gak karu-karuan masuk danau, dia bisa yakin bahwa setan memang sudah keluar dari dirinya. Nah, ini respon pemilik babi. Respon pemilik babi ini bingung, kaget ya. Kaget karena kehilangan 2M dalam 25 menit. Iya toh? Terus kedua yang hal yang mengagetkan, ini kok orang yang selama ini tidak terkontrol perilakunya, seperti orang kerasukan setan kok bisa waras sih. Rantai-rantai itu tidak bisa membuat dia itu pulih. Ini sama ya, kayak hukum Taurat apa gini, tidak bisa menjadi solusi. Rantai itu untuk menunjukkan betapa kuatnya dosa. Sehingga ketika dosa itu, orang itu dirantai, rantai itu bisa lepas, bisa patah. Tidak bisa menahan kekuatan dosa. Sama seperti hukum Taurat memang fungsinya untuk menyatakan manusia itu berdosa. Hukum Taurat bukan menjadi solusi untuk orang itu diselamatkan. Karena orang diselamatkan melalui percaya pada Yesus, bukan hukum Taurat. Melalui hukum Taurat. Begitu ya. Nah, saya pernah berpikir ya, apakah dengan peristiwa ini, Yesus itu pengen menegur kondisi masyarakat Dekapolis yang lebih senang memelihara babi
yang nilainya asetnya 2M itu, daripada untuk menemukan solusi untuk orang yang kerasukan. Memang benar mereka sudah dirantai. Memang benar mereka dirantai dan rantai itu lepas. Tetapi adakah mereka memiliki kepedulian untuk mendatangkan pertolongan secara spiritualkah? Atau mereka tidak peduli sama sekali? Lebih peduli babi. Sehingga gini ya, ketika orang tuh teriak-teriak di pegunungan, wis jarno wis ngene kuburan, biarno. Tapi lek babi nyemplung, bingung. Loh, orang teriak di pegunungan, orang gendeng, orang yang dirasuk setan itu bisa mati sewaktu-waktu, sama babi nyemplung ini lebih penting mana gitu. Jadi respon mereka tuh takut. Mungkin karena melihat keilahian Yesus, kok bisa-bisanya ya selama ini gak ada orang yang bisa ngusir kecuali Yesus. Atau mereka tuh takut, wah Yesus ada tuh aku rugi. Gak cuan, malah kehilangan aset 2M. Kurang ajar Yesus. Apa seperti itu? Sehingga mereka meminta Yesus tuh pergi. Mereka lebih senang. Tidak ada Yesus. Karena kalau bagi mereka tidak ada Yesus, tidak ada rugi. Mereka melihat kerugian daripada berkat yang diberikan Yesus kepada keselamatan daripada 2 orang itu. Inilah gambaran kondisi dunia saat ini. Dan kemudian orang itu pengen mengikut Yesus ya. Orang yang diusir setan. Tapi Yesus tidak memperkenankan. Loh, kenapa kok Yesus tidak mau diikuti orang ini? Karena Yesus punya rencana sama orang ini. Yesus bilang begini ya. Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu. Dan beritahukanlah pada mereka segala sesuatu yang diperbuat oleh Tuhan atasmu. Dan bagaimana dia telah mengasihi kamu. Ini berat loh ya. Kenapa? Ingat, teman-temannya, keluarganya, baru kehilangan aset 2M. Terus kemudian suruh memberitakan ini. Oh, ini tantangan berat. Tantangan berat. Orang ini ayat 20, nurut ya. Pergilah, mulailah memberitakan dulu di daerah Dekapolis. Saudara, daerah Dekapolis ini sing tak lingkari ini ya. Merah nih loh. Deka itu 10 ya. Polis itu kota. Jadi adalah daerah 10 kota. Kalau kita hitung, Damaskus, Kanata, Hippus, Dion, Rapana, Gadara, Skytopolis, Pela, Gerasa, Philadelphia. Semua jumlahnya 10. Jadi ini nginjili di area kayak gini. Zaman dulu ndak ada kereta api, ndak ada pesawat terbang ya. Paling banter mungkin cuma naik onta atau naik kuda. Menjadi penginjil di daerah ini ya. Dekapolis. Ini menurut saya luar biasa loh. Di pemberitaan Injil di daerah Dekapolis. Kemungkinan besar orang ini ditolak di Gadara atau Gerasa. Karena barusan kehilangan omset 2M itu. Sehingga itu semakin membuat dia tuh semakin nyebar di kota-kota lainnya. Bisa jadi seperti itu. Sehingga Tuhan memang memiliki rencana, dan rencana Tuhan, perilaku Tuhan harus bisa dipahami dari kacamata Tuhan sendiri. Tidak bisa dipahami dari kepentingan orang-orang yang pemilik babi itu. Ingat ya, Anda memiliki aset, itu untuk dikelola, bukan untuk dimiliki loh. Karena aset yang Anda miliki itu sebenarnya adalah milik siapa? Milik Tuhan. Jadi babi ini milik siapa? 2000 babi. Milik Tuhan. Kalau Tuhan mau ceburkan haknya Tuhan apa? Ya haknya Tuhan, boleh dong. Yang tidak boleh itu kalau ada orang tiba-tiba bunuh 2000 babi tanpa alasan yang jelas, itu ngawur. Untuk asetnya orang lain bukan hak milik dia. Tapi 2000 babi ini milik Tuhan. Jadi Tuhan mau bunuh, Tuhan mau hidupkan, itu terserah Tuhan. Manusia itu cuma pengelola, bukan pemilik. Ingat hal itu. Tuhan Yesus memberkati.